Oke. Jadi di sini kan bike to sport kan bukan untuk lalu lintas, Bukan. tapi untuk olahraga. Untuk olahraga. Nah, kalau jalanan dipakai event maksudnya. Kalau yang pasar Oke. Tapi bisa nggak maksudnya ini kan lisannya Kalau dari pengajuan bisa. kalau pengajuan bisa. Nah untuk saat ini berarti statusnya kan yang masih itu tadi uji coba yang nggak ada ujungnya, belum ada ujungnya kan? Ada ujungnya. Iya. Begitu. Kalau menurut saya pribadi ya. Oke, kenapa nggak dibuat sekalian peraturan tertulis gitu ya? Permanen, iya. Jadi kekuatan hukumnya Karena ada. kekuatan hukumnya undang-undang. Huh. Bos undang-undang, di bawah undang-undang ada peraturan menteri, di bawah peraturan menteri ada pergub, di bawah pergub ada PP. Nah, Perkap Kapolri ini mengikatnya sulit gitu, dan mereka pasti nggak kasih secara diskresi tertulis gitu, kecuali konfidensial. Misal mau ngadain Jakarta 10K, saya mau nutup nih Sudirman Tamrin, diskresinya dikeluarin. Hanya hari itu. Gitu. Hanya hari itu doang, sehari. Tapi kan kejadian kemarin ini semoga yang terakhir ya. Nggak ada kejadian lagi. Misalnya ada kejadian lagi tapi hukumnya nggak berbobot gitu loh. Jadi yang dirugikan tuh ya pesepeda juga dong. Iya kan? Ya, kalau di jalan tuh memang sebab akibat sih ya. Maksudnya artinya ya dilalah mungkin teman-teman udah hati-hati, mungkin pelotonnya di tengah. Tapi kan karena tidak berujungnya dendam masyarakat ya, kan yang nabrak bukan anak sepeda juga, yang nabrak motor. Kenapa masyarakat dendam, Sok? Hah? Kenapa masyarakat dendam? Gini, kalau perhatiin apa traffic dunia maya, dan ini nih yang suka bacain panjang. Pasti kan gitu. Ini sih di jalan ke tengah-tengah mulu, sampai separuh jalan, gua aja ngelakson diomelin gitu. Gua ini diomelin gini-gini, syukurin lah, artinya kan gitu. Artinya banyak masyarakat yang ngerasa akhirnya, lu kan udah punya jalur sepeda, harusnya pada gitu, lu kenapa nggak sepeda? Masa nggak diedukasi? Ini sepeda nggak bisa pelan, ini sepeda mesti begini, kan nggak diedukasi. Baik tuh justru yang edukasi, coba lihat posisi kita edukasi nih, baik kenapa road bike harus ngebut, kenapa harus di tengah jalan? Udah diedukasi baik tuh, ini loh mereka nggak bisa manuver secara tiba-tiba, nggak bisa ngerem secara tiba-tiba, makanya butuh ini. Udah gitu udah edukasi ke masyarakat, tapi kan namanya ya julid ya, kalau nyebutnya julid kan pasti nggak berujung gitu kan. Ketika ada kejadian sepeda tuh kan lu malah di tengah jalan sih kan gitu, artinya ya pola edukasinya orang-orang buat bike to sport nggak nyampe, taunya itu anak-anak lagi pakai main sepedahan lah gitu, main ya dalam cuma main gitu. Gitu sih. Oke, kita sekarang mau membacakan pertanyaan dari netizen nih. Iya nggak? Udah dicatat jawab? Cuman 3 orang. Oke, 3 orang. Sok. Nih, jalan sepeda di Jakarta perlu diperbaiki, kasar banget soalnya. Itu dari Fajar Rahmadi. Oke, gimana tuh Om? Salah satu boleh jawab. Kayak Pemda DKI dong. Kemarin sudah diupdate dalam rangka konvensi ASEAN. Ini semua jalan arteri ya, arteri dan juga jalan protokol diperhalus, sehalus apalah pokoknya, tapi diperhalus semuanya, khususnya di Sudirman Tamrin, T. Haryono sampai Selipi, semua ditebalkan kurang lebih 10 cm lah. Luar biasa. Bagus. Dan itu Dinas Bina Marga ya. Oke. Dinas Bina Marga. Jadi memang kita akan update ini kenapa nih kok diaspal-aspalin waktu itu sih kita protes karena ada beberapa jalur sepeda yang diaspal ditutup, jadi sekalian ngaspal kan tutup aja tuh gitu, kita protes kan, akhirnya mereka jalur sepedanya nggak diaspal bagus gitu. Jadi yang aspal bagus ini kalau diaspalin ke jalur sepeda dia harus ngadain lagi jalur sepeda lagi, kan lumayan itu harganya, catnya khusus segala macem gitu. Jadi semua jalan itu nanti akan diaspal menjelang konvensi ASEAN sih Agustus Mas. Biasanya begitu. Iya. Ya, tapi ada untungnya sih. Ada untung. Halus banget semua. Oke, yang kedua, yo. Nih dari orang yang sama, dari Fajar Rahmadi. Sejujurnya aku pengen sepeda di jalur sepeda, tapi kasar banget, banyak jeglongan, jadi bingung. Jadi balik lagi sih ke jalan rusak kayak gitu. Jadi orang tuh kenapa ngehindar dari jalur sepeda? Oke. Curhat ya. Saya pribadi mengalami sih. Saya beberapa kali naik sepeda ke Vitamin itu kan lewat Fatmawati ya. Jalur sepedanya itu emang ya ada tutup galian ya gitu. Jadi wah, lebih berasa kayak off-road sih. Tapi ya ini lempar-lemparan aja sih. Jalur sepeda itu yang bikin dishub. Jalanan itu tanggung jawabnya di Dinas Bina Marga. Jadi itulah yang nggak sampai sekarang. Jadi kalau susah kita protes, jalur sepeda kok jalannya nggak beres? Bukan bidangnya, disuruh ngurus jalanan kan gitu kan. Dishub kan di atas aspal harus ngurusnya gitu. Iya benar. Kalau aspalnya yang ngurus
PU lah, kalau di pemerintah PU. Baru tapi tahu tuh bina gua. marga gitu. Iya, akhirnya yang jalur sepeda nggak ikut dihalus-halusin. Itu sih dua institusi ini punya persepsi yang berbeda tentang perawatan jalannya. Pantesan Tapi lama. kalau mau sepedahan, kalau bisa ya sepedahan aja gitu, hati-hati. Iya, mau gimana kalau gue berserah diri ya. Hidup di Jakarta ya Tapi kan. halusnya bener loh, kalau kita sepedahan di Jogja, apa halusnya kan? Oh, parah. Jogja tuh parah. Kayak tingkat desa-desa tuh kayaknya, kayak. Jogja gang-gang aja udah bagus-bagus banget. Iya bener. Nah, lagi nih dari Andito Putra, kenapa di jalur sepeda banyak tanggulan air? Itu juga gue nggak tahu sih. Ini kayak Udah, baru 3 itu aja. enggak, karena Biar air lewat. ini kalau lihat sejarah tuh sebenarnya dulu Belanda bikin gorong-gorong itu di tengah. Nah, karena kolonialisme berakhir, jadi kita ngarang dah, jadi gorong-gorongnya di pinggir. Harusnya tuh di tengah, Om. Oh, yang bener tuh di tengah. Di tengah, tapi sekali gorong-gorong bikinnya sekali. Gede. Jadi dia air di situ, instalasi kabel di situ, instalasi pipa air, pipa gas, semua satu lubang. Nah ini kan kita lucu kan, di bawah trotoar ada, di bawah aspal ada, beda lubang-lubang. Oh. Tapi ya itulah, sudah kadung Terbentuk. sudah kadung ada gitu. Jadi kadang-kadang ini aspal nih, ada gorong-gorong, kita tutup salah, diratain salah, kan harus besinya kelihatan kan. Ya gini jebret, besinya ya lurus-lurus. Ini loh, beberapa korban sih sering akhirnya gara-gara itu ya. Iya. Terus saya tadi kejadian Waduh. masuk ban bocor, masuk selipan itu. Oh iya. Oh, banget tipis ya. Di sini Pak Muat ini paling Iya. terangkat. Tadi ketemu di CSW. Iya. Tuh. Tapi banyak banget informasi yang gue dapat hari ini dari Ketua Umum Bike to Work ya. Satu yang pengen gue tanya sih, kalau komen kenapa agak-agak ngundang drama sih Bike to Work? Jadi kali ngepost kali gitu. Ngepost. Kalau di Kita post pernah komen. Jadi gini. Gimana coba? Instagram. Ya. Instagram Back to Work tuh gini, punya rule lah ya, rule. Posting dengan narasi yang ya banyak satirnya biar orang mikir, terus bisa ngeluarin pendapat dari semua segmen, yang benci, yang demen, yang gedek, itu keluar semua akhirnya. Kalau dalam tata bahasa yang satir. Bikin gue mikir sih, ya juga. Ya, bikin mikir. Iya, Kalau benar, lo emosi, benar. geblek langsung di komen. Dan komen sekeras, sekeji, sehina apapun nggak akan di-delete sama Backtalk. Ini hukum Backtalk ya. Oke. Dan tidak akan di komen pastinya gitu. Tapi kalau di komen sudah pasti Backtalk rada-rada naik tensinya baru di komen. Tapi selama itu komennya mau kayak apa, mau anjing-anjingin terserah, nggak apa-apa. Nggak akan kita delete gitu. Oke. Itu rule di Bike to Work. Oh gitu. Jadi kita membuka ruang orang buat berdiskusi, dialektika. Silakan, ini ruang halamannya Back to Work, lu mau nyampah silakan, ntar Back to Work bersihin. Tapi emang nggak ada ruang buat diskusi. Kita nggak terima diskusi yang mungkin kayak kemarin di vitamin dijawabin sama Ajit, gue bilang tumben, ini pasti udah level yang harus overprotective. Lah sih ya ini nggak bakal habisnya gitu orang protes. Orang kan gini, Gimana? Backtalk tuh nggak bisa nyenengin semua orang gitu. Dan Benar. kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu. Benar. Yang kedua tuh ya kita juga bersikap ini juga nggak setiap orang tuh demen gitu kan gitu. Iya. Intinya ya ini rumah gue gitu. Gue mau buat apa ya, namanya ruang sosial media ya. Iya. Gitu. Tapi ketika ada hal yang salah, jadi kita pernah salah soal helm. Nah ingat helm? Ranah Backtalk tuh nggak ngomongin dalam helm. Dalam helm tuh urusannya dokter. Kita yang main dokter Dr. Risa Yogi kan, komen. Backtalk lo misleading katanya. Kalau urusan helm gue setuju, tapi urusan dalam helm gue bidangnya gitu. Jadi Backtalk nggak merasa bidang di balik helm, ya kan? Beliau kan ahli neurologi, ahli saraf ya. Yogi itu akhirnya, oke, kita masuk ke ini, kita jawab. Oke Om, gimana? Oke, ya udah akhirnya kita kontak. Om, kesalahan Backtalk di mana? Yuk kita terangkan di forum. Akhirnya kita undang IG Live. Ya, dia menerangkan bahwasanya apa yang diucapkan Backtalk saat itu salah soal di balik kepala gitu. Karena segmentasi kita waktu itu adalah undang-undang. Undang-undang itu tidak mewajibkan sebenarnya. Tapi bagi Pak Dokter ini, lo harus campaign mewajibkan helm. Karena di balik helm itu ada kepala yang sangat rawan, yang kalau goyang sedikit aja tuh otak lu geser. Nah, itu dijelasin secara medis ya, dan karena itu bukan ranah Backtalk, akhirnya ya klarifikasi ya silahkan kita. Tapi kenapa sih emang nggak diwajibkan pakai helm?
Kalau soal helm gini, saat pembahasan aturan Permen Hub itu kan bahasanya pengendara sepeda wajib memakai helm. Itu di undang-undang nggak ada, tapi mau dikeluarkan di peraturan menteri. Waktu itu ada diskusi panjang soal wajib. Karena gini, helm itu sebenarnya bagaikan alat pemadam kebakaran di gedung. Dibutuhkan kalau ada kebakaran. Sebenarnya gitu persepsinya, karena orang mau sepedahan itu adalah orang-orang yang expert. Dia bersepeda itu expert ya, artinya lu mau ngebut, lu mau lambat, itu udah tahu resiko. Kalau lu ngebut, sudah pasti lu harus pakai helm karena bisa sewaktu-waktu lu terjatuh secara kencang dan terluka segala macam, lu perlu gear yang melindungi banyak. Tapi bukan berarti kalau sepedahan itu lu kayak mau perang, disuruh pakai helm, disuruh pakai apa? Pelapis segala macam. Protektor. Makanya kalimat itunya dirubah jadi helm dapat digunakan oleh pesepeda. Kata dapat ini bermakna tidak wajib. Gitu. Jadi bukan bahasa yang tidak wajib, tapi pesepeda dapat menggunakan helm untuk menjaga keselamatannya gitu. Nah, kita lagi ngomong ranah. Jadi helm itu sebenarnya nggak wajib karena banyak orang yang nggak mampu beli helm misalnya, atau banyak orang yang pengen jalan aja slow aja gue pakai caps aja gitu. Ya mau ke warung bang gitu. Kalau itu menjadi wajib, itu akan jatuh hukum. Kalau tidak pakai, lu akan terkena undang-undang. Nah, Makanya kita saat itu FGD Permen Hub itu di Bandung, waktu saya ingat ada semua elemen juga ada, ahli ini, ahli itu, dan bilang kata dapat itu paling pas karena nggak mengikat hukumnya. Karena lu nyusahin bersepeda dong. Gila, kalau misalnya tukang somai misalnya disuruh pakai helm, dia nggak mampu beli kan gitu kan. Kalau hukumnya wajib, tukang somai nggak pakai helm tuh kena jatuh denda lah gitu. Karena mau ada dendanya, kalau undang-undang kalau ada wajibnya berarti ada. Jadi kalau misalnya kita lagi goesan gitu, ada yang nggak pakai helm, udah terserah dia aja gitu. Iya, terserah aja. Tapi memang dulu baik tuh kampanyenya safety riding. Jadi helm tuh satu logo yang dulu itu. Tapi sepanjang peraturan-peraturan itu kita teliti, ternyata ya helm itu bukan sebuah kewajiban, tapi lihat kebutuhan. Lu butuh gak pakai helm? Lu sholat butuh gak? Sholat istilahnya butuh kalau nggak, kalau lu anggap wajib atau enggak, ya lu pakai sholat. Kalau misalnya lu butuh, pasti lu akan sholat terus, lu akan pakai terus, dan gua butuh banget gitu. Tapi saat itu Back to Work menjustifikasi nggak pakai helm tuh nggak apa-apa, sehingga diprotes lah Pak Dokter gitu. Lu Back to Work nggak usah ngomongin ini, di dalam helm tuh ada kepala. Nah waktu itu mencontohkan bahwasanya ada teknologi helm apa yang disebut MAPS itu yang sekarang bisa ikut menggeserkan ya, kepala kalau terjadi itu. Nah, bahkan ketika banyak insiden itu memang helm-helm yang MAPS ini yang sangat ajaib untuk teknologi ya. Tapi kalau untuk di luar negeri sendiri aturan helm sepeda macam-macam. 70% membolehkan, Inggris melarang. Jadi kalau kemarin Arman Maulana apa segala macam pada sepedahan di Inggris, dia harus pakai helm. Wajib wajib dia. Kalau nggak pakai helm di Inggris, dikena denda. Denda bentuknya. Australia nggak boleh. Lalu harus pakai helm gitu. Australia. Tapi kalau Eropa, Amerika bebas. Iya, Amerika bebas ya. Nah, jadi kalau lampu dia harus keluar rumah aja udah langsung pakai helm. Oke. Oh, Australia juga sama. Amerika beda-beda bro, wilayah beda-beda. Ya, Amerika hukum lokal. Iya, hukum lokal. Iya. Oke, thank you banget nih. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi nih. Satu lagi? Ada dua lagi. Oke. Kenapa nih road bike sering keluar dari jalur sepeda? Itu karena jalurnya tidak layak atau gimana? Atau speed atau gimana? Nah, gimana Om? Nah kalau untuk itu kan sudah tadi kita bicarakan ya. Iya, udah. Kalau untuk road bike berpelotonan itu memang rata-rata 35-40 speednya. Lebih? Iya. Ini yang bicara yang normal, standar manusia biasa. Iya. Nah sedangkan di jalur sepeda itu terbatas speednya 25. Sama juga nggak memungkinkan karena cuma satu jalur kan, sedangkan peloton dua baris gitu. Saya mau sedikit menghukum sih kalau soal ini. Kenapa road bike itu tidak harus di jalur sepeda gitu? Karena gini, benar. Road bike itu kan genre itu bisa dengan sepedanya, bisa dengan pemakainya gitu. Dan dari desain aja sudah jelas bahwa ini tidak bisa pelan gitu, karena didesain untuk aerodinamik tubuh untuk untuk selalu bergerak gitu, sehingga kalau di jalur sepeda itu juga membahayakan yang pengendaranya, karena ini genre tertentu butuh ruang khusus, butuh tempat khusus yang mereka harus melaju. Itu kalau sendiri. Tapi kalau berpelotonan lebih khusus lagi, butuh ruang yang punya space jarak panjang, depan terlindungi, belakang juga terlindungi, sehingga
aeronya itu nggak bisa bermanuver mendadak, ngerem mendadak secara cepat gitu, sehingga butuh ruang gitu. Dan mungkin bisa kita pertegas lagi ya Om Ami ya, jalur sepeda itu untuk komuter, sedangkan road bike yang bike to sportnya bukan untuk komuter tapi untuk olahraga gitu. Iya, benar. Tapi sesuai jam ya lagi. Nah, sesuai jam, betul. Oke, ini ada juga yang komennya ya karena banyak yang parkir di situ tuh. Oh iya itu sih satir Persimpangan. harusnya jawabnya gitu. Kenapa road bike nggak di jalur ya? Karena di situ dipakai Gojek gitu. Ya itu jawaban buat bike itu harus. Lengkap bang sama komen. Sama ini, apakah ada tempat yang rekomen untuk loop selain Dalcott? Oh banyak. Tadi sudah disebutkan juga ya, ada di Peak. Ya. Tapi mataharinya dua. yang Iya, paling panas enak banget. itu Iya, di panas Mozia karena nggak ada kendaraan benar-benar clear area di situ di Mozia. Mozia. Itu paling rekomen. Paling rekomen ya. Nggak ada tanjakan. Kayak sekarang pada pindah ke Mozia deh kebanyakan ya. Itu yang anti drama. Iya. Males gitu udah Dalcott. Nggak, sebenarnya Dalcott itu banyak juga teman-teman petonan itu yang harus langsung kerja gitu. Jadi Oh iya benar. apa yang paling efektif dalam kota karena dia setelah Goes. sepedaan olahraga dapat sekian lain tetap langsung Oh ya mandi, kerja ya. sebenarnya itu back to work sport ya. Iya benar. Jadi mengkombinasikan Benar. kerja sambil sport gitu. Banyak juga tuh gitu. Ya enggak, hampir semuanya begitu. Iya. Jadi ya jarang sih yang kucuk-kucuk datang ke Dalcott untuk itu. Tapi ya memang karena Bekerja. Kerja, jadi iya. kalau dia benar-benar road bike pasti ya milih Bintaro kah, milih Iya. Mozia lah ya. Sekarang Halim juga mulai banyak kan. Oh iya Halim Loop. Termasuk di Taman Mini juga ada loop. Taman Mini loop ya? Iya. Oh Teman ini keren. dibuka, membayar dikit lah. Ada lagi yo? Sudah itu aja. Oke. Ini satu pesan terakhir lah buat para pengguna sepeda yang nonton ini juga pasti punya motor, juga pasti punya mobil kan. Banyak juga mereka tuh yang pengendara motor tidak sepeda, udah nggak ngerti itu, ya taunya sepeda minggir loh. Oh, minggir. Kan gitu doang. Coba Om sampaikan. Ya. Ya saya juga pengendara motor, pengguna transportasi publik, pengendara mobil juga, jangan pesepeda juga gitu. Nah, ruang jalan itu sebenarnya didesain untuk manusia sih sebenarnya, manusia untuk bermobilitas gitu. Dalam paradigma transportasi itu seharusnya yang lebih dihormati adalah yang lebih rawan, lebih rentan. Pejalan kaki dihormatin sama pesepeda, pesepeda dihormatin sama transportasi publik. Jadi mobil motor di paling bawah sebenarnya. Iya, benar. Paling bawah gitu. Jadi itu aturan internasional ya sangat lazim lah di dunia di dunia akhirat bahwasanya kita harus memerdahulukan yang lebih lemah lah gitu. Iya. Jadi kalau memang speednya sudah sama, ya siap-siap untuk mengambil segala resiko sebenarnya gitu kan. Tapi yang jelas bijaklah jadi pengendara gitu. Makanya kalau dari awal gue bilang share the road kan, karena asiknya gini. Backtalk tuh sering dinyinyirin juga, lo giliran anak-anak fiksi bikin acara aja dipublikasiin, dia wah nutup jalan segala macam gitu kan. Nah itu ada alasan yang nggak pernah dijawab oleh Backtalk kenapa lebih senang, bukan lebih senang, lebih ikutan ketika ada critical mass itu. Kita sering upload critical mass terus teman-teman yang wis ngawur-ngawur, padahal santai tapi ngawur-ngawur gitu. Karena gini, jadi critical mass ataupun anak-anak fiksi yang ngawur-ngawur itu kita dukung sebenarnya, itu sembrono juga kan, arogan juga kan, tapi mereka sebenarnya lagi bilang gue juga traffic gitu, gue bagian dari traffic dan gue lagi ngeledekin orang-orang yang macet. Nah kita perhatiin tuh dia lagi setiap aksinya tuh pas jam macet, bukan jam kosong gitu. Ketika Jakarta macet habis maghrib, gitu. Woi ngawur-ngawur, ngeledekin, macet ya gitu. Tapi seru juga tuh. Tapi yang nggak seru ketika saya ikut, bro. Ketika saya ikut kayak seru. Gue tuh pernah ngikut ICM yang reborn ya, setelah pandemi ICM lagi. Itu diumumin. Ada ketua Backtalk, oke nanti di jalur sepeda aja ya, kita jangan ke tengah. Wah, gua kan protes kan, lo nggak bisa ngomong gitu kan, kita di tengah, jangan ke tengah lagi katanya, enggak, tengah-tengah aja deh gitu. Akhirnya kita nggak pernah ikut lagi, nggak pernah ikut karena gila ada Backtalk, seolah-olah Backtalk tuh ngewajibin di jalurnya gitu, padahal dia lagi nunjukin bahwasanya we are traffic gitu kan, gue juga bagian dari traffic. Traffic itu kan pas macet tapi kalau pas sepi ya, itulah gitu. Benar. Ayo Om. Waduh, siap. Kalau saya sih cuma
pertama pengen menegaskan kalau adanya Bike to Work, adanya vitamin itu ya untuk mewadahi pesepeda seluruh yang ada pesepeda di Indonesia ini kita coba untuk wadahi dengan baik. Tapi kalau untuk jika ada pandangan-pandangan buruk tentang pesepeda, kalian harusnya cobain dulu sepeda ini gimana. Iya benar. Karena kebanyakan netizen yang komen itu kan dia bukan pesepeda dan bukan orang Jakarta. Itu bener. yang aneh, dan mereka komen kenapa nggak jalur sepeda, kan di Jakarta harus jalur sepeda, sedangkan mereka bukan tinggal di Jakarta yang nggak tahu keadaan sebenarnya. Padahal ya fakta di lapangannya itu ya, motor mobil itu kooperatif, men. Kalau ada sepeda dia tetap minggir, ya cuma ada 1-2 oknum lah gitu yang mungkin memang sekalinya lewat situ kaget gitu loh. Sedangkan kalau untuk yang rutin kerja lewat itu, mereka udah paham banget dengan budaya yang ada di Tamrin dan Sudirman kalau ada peloton itu seperti apa. Jadi gitu, untuk teman-teman netizen lebih bijak lagi aja dan lebih baik aja, tunjukin kalau orang Indonesia itu baik-baik. Luar biasa. Makasih Om udah datang ya, menginspirasi kita semua ya kan. Gitu aja, thanks guys. Kalau mau subscribe. Thank you. Ingat, gaya itu keharusan, sehat itu pilihan. Gaya berkendara.